Kita sekarang punya kemampuan. Kita akan menggerakkan ekonomi dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan memaki-maki negara lain. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive. Kita akan tambah kuat. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berlutut. Kita tidak akan pernah mengemis. Kita tidak akan pernah minta-minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Kita akan swasembada pangan. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Dan kita akan punya kekuatan di segala bidang. Bersama saudara-saudara, saya tambah yakin. Selamat pagi, dan demikianlah apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Begitu tarif pajak dari Amerika, tarif importnya, yang tadinya 32%, nah ini kemudian negosiasi ya. Setelah negosiasi dinaikkan 47%. Nah, kemudian Prabowo dengan semangatnya menyatakan kita punya kemampuan, kita tidak mau istilahnya berlutut gitu. Nah, yang artinya juga menyatakan di lain sisi menyatakan kita akan bernegosiasi loh, gitu. Pernyataan ini kan berlawanan arah. Artinya kalau memang tidak mau berlutut, tidak mau kalah dengan katakan Amerika dalam hal ini, ya ini kan harusnya kalau Amerika naikin tarif pajak, kita juga naikin tarif pajak kayak Cina. Nah itu baru namanya PD itu yang kayak begitu. Nah, kalau ini pernyataannya tuh bertolak belakang dengan kenyataan yang ada gitu. Yang menyatakan kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Ini sih mengada-ada ya Pak Prabowo. Bolehlah PD mengangkat semangat rakyat itu sah-sah saja. Tapi menceritakan tuh harus dengan yang kondisi sebenarnya. Jadi bukan cuma omong-omong seperti ini. Hal seperti ini ya sudah dilakukan oleh presiden yang lalu gitu ya, tentang mobil nasional ya. Saat itu katanya ini permintaan sudah mencapai 6.000, padahal produksinya hanya 200 sampai 300. Yang sampai sekarang itu nol gitu loh. Jadi udahlah, nggak usah pakai bohongin rakyat gitu loh. Ceritakan apa adanya kepada rakyat kondisinya. Dan sebelum kita lanjut ya, inilah yang diceritakan oleh Menteri Koordinator Ekonomi yaitu Airlangga Hartarto setelah bernegosiasi dengan Amerika. Nah, dengan berlakunya tarif selama 90 hari untuk 10%, maka tarif rata-rata Indonesia yang untuk khusus di tekstil garment ini kan antara 10 sampai dengan 37%, maka dengan diberlakukannya 10% tambahan, maka tarifnya itu menjadi 10 ditambah 10 ataupun 37 ditambah 10. Jadi ini juga menjadi concern bagi Indonesia karena dengan tambahan 10% ini ekspor kita biayanya lebih tinggi karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia. Bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut. Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat, antara lain LPG, kemudian juga crude oil dan gasolin. Juga Indonesia berencana untuk terus memberi produk agriculture, antara lain gandum, soybean meal, dan juga Indonesia akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika.
Kemudian Indonesia juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia, dan tentunya ada hal-hal yang terkait dengan perizinan dan insentif yang dapat diberikan. Indonesia juga menawarkan kerjasama terkait dengan mineral strategis atau critical mineral, dan juga terkait dengan mempermudah terkait dengan prosedur daripada import untuk produk-produk termasuk produk hortikultura dari Amerika. Kemudian seperti dalam kerjasama antar negara di sektor investasi, Indonesia mendorong agar investasi dilakukan secara business to business. Indonesia juga mendorong pentingnya perkuatan kerjasama di sektor pengembangan sumber daya manusia, antara lain untuk sektor pendidikan, sains, teknologi, engineering, matematika, ekonomi digital, serta tentu Indonesia juga mengangkat terkait dengan financial services yang lebih cenderung untuk menguntungkan negara Amerika Serikat. Nah, demikian ya teman-teman. Artinya kalau kita bicara konteks tadi ya dari Pak Prabowo yang mengatakan kita sudah mampu lah dan segala macam ya, pernyataan tersebut mengatakan kalau kita sudah mampu berdiri gitu di atas kaki sendiri. Nah, ini berbanding terbalik dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Bidang Ekonomi yaitu Airlangga Hartarto, menyatakan seperti itu tadi. Bahkan ya yang namanya tempe tadi mengatakan soya bean gitu ya, dan soya bean meal itu adalah sebetulnya tempe. Mungkin dalam hal ini Erlangga ini malu ya mengucapkan kedelai gitu ya. Soya bean ini adalah kedelai yang notabene digunakan atau sebagai makanan pokok bangsa Indonesia. Contohnya tempe, tahu. Ini kan makanan hari-hari rakyat Indonesia pada umumnya adalah seperti itu. Kenapa kita nggak bisa bersaing dalam hal kedelai gitu ya dengan produknya Amerika dan Brazil ya? Karena kedelai dari sana itu yang pertama lebih murah. Yang kedua yaitu bentuknya itu lebih besar dan mengembang setelah diproduksi gitu. Jadi ini otomatis secara ekonomi ya, Pak Agi tidak membahas secara kesehatan dan segala macamnya karena ini urusannya adalah perang dagang ekonomi. Nah, ini secara ekonomi ini akan lebih menguntungkan diolah gitu produk Amerika ini timbang produknya Indonesia. Kedelai lokal itu kecil gitu. Yang kedua juga mahal. Kalau diproduksi juga kurang mengembang. Nah, seperti itu makanya tempe yang kita makan sehari-hari yang ada di tukang gorengan kan itu kedelainya tuh kelihatan besar itu. Nah, itu kedelainya kedelai impor. Intinya hasil negosiasi tadi itu adalah untuk keuntungan financial service untuk Amerika. Udah dinyatakan loh itu. Ya, sifatnya seperti itu. Ini nggak bisa dipungkiri lagi. Mau ngomong apa lagi? Kalau dengan omong-omongannya Pak Prabowo yang seakan-akan membakar semangat tadi, tidak direalisasikan dengan kenyataan yang ada. Maksudnya, katakanlah seperti Cina gitu ya. Cina dalam kondisi seperti ini, mereka membantu permodalan kepada UMKM gitu. Kemudian Jepang gitu ya. Jepang itu juga memberikan permodalan dalam bentuk peralatan supaya bahan-bahan atau hasil produksi yang dibuat oleh Jepang itu berkualitas tinggi. Ini yang dilakukan oleh pemerintah Cina dan Jepang. Pemerintah Indonesia ya nuruti apa kemauan Amerika yang artinya menaikkan 47%. Jadi gini hitung-hitungannya. Kalau pada saat itu 32% itu harus dibayarkan oleh orang Indonesia pajaknya. Nah, ini 47% ini di-share dibagi dua. Yang artinya Indonesia itu memberikan pemasukan pajak buat Amerika. Kalau ini dikatakan tidak ngemis, tidak berlutut, lalu apa namanya? Pak Git tidak berpikir skeptis dalam hal ini ya. Artinya kalau Pak Prabowo mau mengatakan kita akan menjadi lumbung pangan dunia, oke-oke saja, tapi apa yang harus dilakukan gitu? Mekanisme kerjanya atau flow sheet-nya itu seperti apa?
Ini kan harus jelas gitu, nggak asal ngomong dan omong. Yang terjadi seperti itu. Dan total belanja dan total uang yang akan dibelanjakan ke Amerika itu berkisar 18 hingga 19 miliar US dollar. Nah, ini nggak kecil, teman-teman. Artinya ini akan membuat keuntungan buat Amerika. Itu tujuannya supaya Amerika itu tidak defisit gitu ya. Pagi hanya menyoroti permasalahannya itu di ini aja lah, di makanan pokok yang kedelai tadi, nggak sampai ke migas, nggak sampai tekstil dan macam-macam. Nah, ini salah satu video yaitu laporan dari daerah Banyumas itu yang menyatakan kalau harga kondisi tempe atau produksi tempe ya seperti ini kita saksikan. Nilai tukar dolar tembus Rp16.826 per dolar dan harga kedelai ikut melonjak tajam. Para pengusaha tahu tempe di Banyumas dan Banjarnegara terjepit karena harga kedelai lokal tembus Rp11.500 per kilogram. Omset turun drastis, sementara bahan baku hampir seluruhnya masih impor dari Amerika dan Brasil. Upaya pemerintah dorong penggunaan kedelai lokal belum berhasil karena stok dan kualitasnya belum mampu bersaing. Kalau kondisi ini terus berlanjut, apakah tahu dan tempe bakal jadi makanan mewah di meja makan masyarakat Indonesia? Nah, begitu teman-teman ya. Jadi seperti itu gitu loh. Harganya juga mulai naik. Nanti ya perkiraannya itu adalah kalau nggak harga tempe dinaikin ya ukurannya yang diperkecil. Ya mau nggak mau gimana lagi karena harganya juga akan naik ya seperti itu. Baik, kita ambil kesimpulan yang teman-teman. Pertama adalah omongan Pak Prabowo ya dalam pidatonya ini sifatnya adalah omon-omon ya karena tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Yang dia katakan kita bermandiri, membuat lumbung pangan dunia, swasembada pangannya akan membuat lumbung pangan dunia, kemudian bla 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 lah segala macam, tidak sesuai dengan realisasi yang ada pada masyarakat gitu. Yang kedua yaitu pernyataan Airlangga ini hasil dari negosiasi ini membuktikan konteks utamanya adalah memberi keuntungan kepada Amerika Serikat. Jelas itu yang dikatakan seperti itu. Yang ketiga, kita soroti ajalah masalah soyabin atau soyabin meal gitu ya. Nah, soyabin ini katakan kedelai, kalau soyabin meal ini bungki kedelai itu sifatnya lebih buat pakan ternak gitu ya. Nah, ini impor gitu loh. Yang belum bisa dikerjakan oleh bangsa kita sendiri yang utamanya maksud Pak Git adalah yang bahan atau makanan utama atau protein utama di rakyat di bawah itu terutama ya itu adalah tahu dan tempe yang berasal dari kedelai yang dimana produksi kedelai kita yang pertama adalah kecil kemudian mahal tidak bisa mengembang artinya dalam sifat ekonomis ini tidak bisa menutupi biaya produksi atau untungnya katakan lebih kecil timbang produksinya kedelai yang dari Amerika yang harganya pertama murah kedua besar kedelainya. Ketiga, ini lebih mengembang saat diproduksi. Jadi keuntungan ekonomisnya banyak dari kedelai Amerika ini. Dan kalau sudah terjadi seperti ini, artinya kenaikan tarif dagang ini diberlakukan, ya mau tidak mau nanti bentuk tempe itu kalau nggak naik gitu harganya, nah bentuknya ini diperkecil untuk menutupi biaya operasional dan harga dasar bahan pokok tersebut. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.